Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang diberkati. Pagi ini kita mau melanjutkan pelajaran. Hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau belajar Tuhan, melanjutkan kegiatan belajar kami. Engkau yang tolong kami Tuhan, berikan kami kecerdasan, berikan kami kepandaian, hikmat yang dari Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mencerna, kami boleh memahami setiap tugas-tugas yang kami mau lakukan, dibuat Tuhan menjadi berhasil, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Pakai kami Tuhan, boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak, pagi ini kita melanjutkan pada tema 4, ya, dalam muatan IPS dan juga SBDP. Mari anak-anak menyimaknya dengan baik video pembelajaran ini, ya, sehingga kalian bisa menyelesaikan juga tugas-tugas belajar selanjutnya. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang interaksi sosial, ya, lanjutan dari tema 3 yang lalu. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan juga antara kelompok dengan kelompok. Jadi jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3. Nah, contohnya untuk interaksi sosial antara individu dengan individu, misalnya ibu mengajari anaknya menabung, kakak mengajari adiknya, dokter mengobati pasiennya, siswa bertanya kepada gurunya, dan sebagainya. Lalu interaksi sosial yang kedua contohnya adalah interaksi individu dengan kelompok, yaitu guru berbicara di depan siswa-siswinya saat menjelaskan pelajaran, ketua RT berbicara di depan warganya menyampaikan informasi, lalu siswa membacakan puisi di depan teman-temannya. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya misalnya kelompok pramuka dengan kelompok PMR bekerja sama dalam memberi bantuan korban bencana alam. Lalu contoh yang kedua, 2 tim sepak bola bersalaman ketika akan bertanding, dan seterusnya, ya, contoh-contoh lainnya. Nah, apa sih manfaat dari interaksi sosial? Interaksi sosial bermanfaat: 1, memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, memperkuat persatuan, memperkuat kerjasama. Yang ketiga, menciptakan kerukunan. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap toleransi. Yang kelima, memahami sifat orang lain. Yang keenam, menambah wawasan. 7, menciptakan kenyamanan masyarakat. Nah, inilah manfaat dari interaksi sosial. Interaksi sosial itu terbagi menjadi 2. Ada yang mengarah pada persatuan, ada juga yang mengarah ke perpecahan. Nah, interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan disebutnya interaksi asosiatif, sedangkan interaksi yang mengarah kepada perpecahan yaitu disosiatif. Nah, tentunya bagian yang kedua ini, interaksi disosiatif yang mengarah ke perpecahan, ini harus kita hindarkan, ya anak-anak. Berikut adalah selain interaksi sosial, nah, apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Kita juga berinteraksi dengan alam, ya. Nah,
Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang kedua manusia mengendalikan lingkungannya. Contoh misalnya penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi, daerah dingin membuat pakaian tebal untuk melawan rasa dingin. Sebaliknya, penduduk yang tinggal di daerah panas mengenakan pakaian tipis untuk mengurangi panas, ya, untuk mengurangi rasa gerah. Kemudian yang kedua yaitu manusia mengendalikan lingkungan. Contohnya, di bidang pertanian manusia dapat memperbanyak tanaman dan sangat cepat hasilnya berkat ditemukannya teknologi kultur jaringan. Di bidang meteorologi, manusia kini dapat menciptakan atau membuat hujan buatan, ya. Anak-anak, nah apa sih alasannya manusia melakukan interaksi sosial? Ada 4 alasan di sini, yaitu alasan di bidang ekonomi, 2 di bidang politik, yang ketiga di bidang budaya, dan juga di bidang moral. Nah, inilah materi yang harus kalian pelajari, tekuni di dalam muatan IPS. Anak-anak, kita lanjut pada materi SBDP. Dalam materi SBDP, muatan SBDP ini kita bicara tentang atau mempelajari tentang gambar cerita. Ini sudah, ya, di tema 2 kita sudah pelajari tentang gambar cerita. Kalian bisa melihat kembali, ya, pada buku tema 2-nya juga selain buku tema 4. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Objek sebuah gambar cerita disesuaikan dengan narasi atau tema yang telah dibuat. Nah, bentuk gambar cerita terdapat pada komik, cover, majalah, dan cergam. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Nah, petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna saat menggunakannya. Fungsi gambar cerita yaitu memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, lalu menarik perhatian. Keempat, menambah nilai artistik dan atau keindahan. Kelima adalah sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, anak-anak, di dalam muatan SBDP kita juga belajar tentang tangga nada. Nah, ya, tangga nada adalah sebuah rangkaian nada yang disusun dengan jarak tertentu. Jarak antar nada disebutnya interval nada. Nah, anak-anak, secara umum tangga nada dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pentatonis, diatonis, dan kromatis. Nah, tangga nada pentatonis, penta artinya 5, dipakai untuk istilah jenis tangga nada ini karena di sini yang dipakai hanya 5 nada pokok. Nah, jenis ini dibagi menjadi 2 bagian, tangga nada pelok dan juga tangga nada salendro. Nah, tangga nada ini juga sering kita temui dalam musik tradisional Jawa seperti musik gamelan. Nah, yang berikut adalah tangga nada diatonis. Nah, kita sudah belajar tentang tangga nada mayor dan minor. Anak-anak kembali lagi menyimak dan membaca ciri-ciri tangga nada mayor dan ciri-ciri tangga nada minor, ya. Nah, berikut kita juga belajar tentang properti, ya. Properti tari adalah segala sesuatu yang akan dipergunakan penari, baik tari kreatif, ya, di ruang pentas. Jadi alat-alat yang digunakan dalam tari itu disebutnya properti tari. Nah, ketentuan properti
akan digunakan merupakan suatu pencerminan sebuah karakter yang dilukiskan dari sebuah alat peraga. Hal ini kemudian mempermudah penari dalam menciptakan karakter. Properti digunakan sebagai pelengkap tari yang dapat memperingan kesulitan gerak. Properti yang biasanya digunakan misalnya, ini ada kuda lumping, ada tombak, gondewa, keris, kendi, payung, bakul dan sebagainya ya. Di sini juga ada uncal nih, uncal ya. Jadi ini adalah alat-alat atau properti tari. Nah, anak-anak, di dalam properti tari kita mengenal jenis-jenis tari daerah ya dengan penggunaan propertinya. Sini ada contoh properti yang digunakan dalam tarian. Contohnya tarian kuda lumping ya yang berasal dari Jawa. Propertinya yaitu kuda tiruan dari anyaman bambu. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Propertinya adalah selendang. Lalu tari baksa kembang asal dari Kalimantan Selatan, propertinya adalah bogam atau rangkaian bunga. Berikut tari serampang 12 berasal dari Sumatera Utara, propertinya adalah sapu tangan. Tari merak berasal dari Jawa Barat, propertinya adalah sampur. Berikut terakhir adalah tari topeng asal Jakarta, propertinya tentunya topeng ya. Anak-anak, demikianlah pelajaran dalam muatan SBDP yang sudah sebenarnya kita pelajari. Nah, kita sama-sama membaca pantun ini, yaitu rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Anak-anak, sekian dan terima kasih ya atas video pembelajaran yang sudah kalian tonton. Jangan lupa berikan like-nya. Anak-anak, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita cita-citakan tercapai kelak ya. Jangan putus asa, terus semangat belajar dan pastinya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.